Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Hoiruma. Saya di sini akan berkisah mengenai membeli surga dengan memaafkan. Suatu ketika, para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah. Mereka melihat suatu pemandangan yang cukup aneh pada hari itu. Mereka melihat tiba-tiba saja Rasulullah tampak bersedih. Mata beliau berkaca-kaca seolah ingin menangis. Tetapi beberapa saat kemudian mereka melihat mata Rasulullah berbinar-binar. Beliau terlihat sangat bahagia, hingga dua gigi serinya terlihat karena tertawanya. Para sahabat penasaran, tetapi mereka malu untuk bertanya. Hingga akhirnya Umar bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis kemudian tertawa?" tanya Umar. Nabi Muhammad tersenyum melihat wajah para sahabat yang tampak keheranan. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan saat ditegakkannya pengadilan Allah, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan." Kemudian beliau menceritakan bahwa ada dua dari umatnya yang menghadap kepada Allah. Salah satunya mengadukan temannya. Ia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untuk kezoliman yang ia lakukan kepadaku di saat di dunia," katanya. Maka Allah berfirman kepada yang menzolimi, "Berikanlah kepada saudaramu kezolimanmu itu, yakni kebaikannya saat di dunia." Kemudian orang yang menzolimi berkata, "Wahai Robbi, bagaimana aku bisa melakukannya, sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan," katanya. Allah kemudian berfirman lagi kepada orang yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta darinya, sedangkan ia tidak memiliki lagi kebaikan sepertimu? Diambilkan dari keburukan-keburukanku ya Allah, dan pikulkanlah pada dirinya," katanya. Memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia termasuk hutang tidak cukup hanya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Harus diselesaikan dengan cara dihalalkan dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan Nabi di atas. Ketika melihat pemandangan itu, Nabi Muhammad merasa bersedih dan hampir menangis. Melihat keadaan umatnya yang memikul tersebut, reaksi beliau seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana hari itu setiap." Ketika melihat pemandangan itu, Nabi Muhammad merasa bersedih dan hampir menangis. Melihat keadaan umatnya yang memikul tersebut, reaksi beliau seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya." Tak lama kemudian, Nabi Muhammad meneruskan cerita beliau, bahwa dalam keadaan seperti itu, Allah berfirman kepada laki-laki yang mengajukan tuntutan, "Angkatlah kepalamu dan lihatlah," kata Allah. Lelaki tersebut mengangkat kepalanya, dan ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan televisi yang raksasa yang membuatnya terpana, kagum, dan terperangah. Ia berkata, "Ya Robbi, saya melihat mahkota-mahkota, bangunannya bertatakan perak dan emas. Untuk nabi yang manakah ini?" tanyanya. "Untuk orang yang setia manakah ini?" tanyanya lagi. "Apakah ini untuk orang yang syahid?" tanyanya lagi. Allah berfirman, "Itu semua untuk orang yang mampu membayar hutang harganya," katanya. "Siapakah yang mampu membayarnya ya Allah?" tanya lelaki itu. "Engkau mampu membayarnya." "Dengan apa aku harus membayarnya ya Allah?" tanyanya lagi. "Dengan memberi maaf kepada saudaramu." Segera saja lelaki itu pun menurut perkataan Allah. "Ya Allah, saya telah memaafkan dirinya," katanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah laki-laki itu memaafkan temannya, Allah berfirman lagi kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu, dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milikmu tersebut." Ketika melihat pemandangan tersebut, Nabi Muhammad menjadi gembira. Beliau tertawa hingga terbinar-binar, hingga dua gigi serinya terlihat.
Reaksi yang dilihat oleh para sahabat tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Selesai menceritakan semua itu, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara orang-orang yang mukmin." Dapat kita petik hikmah dari cerita ini adalah barang siapa yang memaafkan, maka insya Allah di situ Allah memberikan surga untuk kita. Kita sebagai umat muslim tidak boleh mendendam kepada muslim yang lain. Kita harus saling memaafkan, saling mengikhlaskan untuk mengharapkan ridho dari Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.